Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Aditya dengan NIM 12191098 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang coding PPDB online yang kami buat. Yang pertama, ini ada controller yang bernama PPDB controller yang berfungsi untuk menampilkan form registrasi. Yang public index function index ini berfungsi untuk menampilkan form registrasinya. Lalu ada public function store, dia untuk proses penyimpanan dari form registrasi yang tadi. Lalu ada landing controller. Landing controller ini berfungsi untuk tampilan homepage. Dan di sini ada public function index yang dimana isinya itu ada dia memanggil model si berita dan menampilkan pagination juga di dalamnya. Lalu ada buyer controller yang dimana ada public function index, dia untuk menampilkan hasil pembayaran dari per usernya. Lalu ada public function store, dia berfungsi untuk menyimpan data di pembayaran tersebut. Lalu ada public function update yang berfungsi untuk merubah data yang pembayaran tadi. Lalu ada beranda controller yang dimana ada public function index lagi yang berfungsi untuk menampilkan halaman dashboard si user atau admin yang sudah login. Lalu ada berita controller yang dimana ada public function index yang menampilkan list di berita. Lalu ada public function create, dia berfungsi untuk menambahkan ini berfungsi untuk menampilkan form tambah berita. Lalu ada public function store, dia berfungsi untuk mempost atau menyimpan data dari form berita ini yang dari create. Lalu ada public function edit. Public function edit ini berfungsi untuk menampilkan form edit dari berita yang kita ingin rubah. Lalu ada public function update, berfungsi untuk merubah si data tadi. Maksudnya tuh mempost atau menyimpan data yang sudah dirubah dari public function edit. Lalu ada public function destroy, dia berfungsi untuk menghapus data yang dipilih, data berita yang dipilih. Lalu ada biodata controller yang dimana ada public function index, dia berfungsi untuk menampilkan data biodata si per user. Lalu ada public function store, dia berfungsi untuk menyimpan menyimpan biodata yang ada dari public function index ini. Lalu ada public function update, dia berfungsi untuk menyimpan data yang sudah dirubah atau yang ingin dirubah dari public function index. Lalu ada public function cetak, dia untuk mencetak data biodata si user. Lalu ada pembayaran. Di sini ada public function index lagi. Dia untuk menampilkan
data pembayaran si user, apakah dia sudah mengupload pembayarannya atau belum. Lalu ada public function store, dia berfungsi untuk menyimpan data atau bukti pembayaran dari si user. Adapun public function update, dia menampilkan perubahan maksudnya itu menyimpan data perubahan yang dirubah si user. Lalu ada public function index dari pesan controller yang berisi ini untuk menampilkan data pesan si user ke admin. Lalu ada public function detailnya, dia menampilkan detail dari pesan yang dikirimkan. Lalu ada public function add ini berfungsi untuk menampilkan form tambah pesan. Lalu ada public function store, dia berfungsi untuk menyimpan data pesan yang dari form pesan tersebut. Lalu ada public function peserta, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan data peserta yang bayar atau data peserta yang biodatanya sudah lengkap atau belum. Lalu ada public function diverifikasi, ini berfungsi untuk jika data peserta didik calon peserta didik belum terverifikasi, dia tidak akan tampil. Maksudnya akan tampil di verifikasi. Lalu ada public function belum verifikasi, jika data si peserta belum lengkap, dia tidak akan tampil dan akan munculkan alert data peserta yang belum terverifikasi. Lalu ada public function edit, dia berfungsi untuk merubah data si calon peserta didik tersebut. Lalu ada public function detail, dia menampilkan seluruh data dari si peserta, baik pembayaran, baik biodata maupun keterangan yang lainnya. Adapun public function update, dia berfungsi untuk men-save hasil perubahan data dari si form edit ini, dari public function edit ini. Lalu ada public function delete, dia berfungsi untuk menghapus data peserta. Dan ada public function lulus, yang berfungsi untuk meluluskan data dan menambahkan kelas dari sini. Dia mengambil data kelas yang langsung auto generate. Jika sudah lulus, dia langsung mendapatkan kelas. Lalu ada public function cetak PDF, dia berfungsi untuk mencetak hasil data peserta yang lulus. Lalu ada public function change pass, dia ini untuk menampilkan form perubahan password user. Dan ada public function change pass update, dia berfungsi untuk men-save data perubahan dari si change password ini, perubahan password. Lalu ada profile sekolah controller, yang dimana ada public function index, dia menampilkan tampilan profile sekolah. Lalu ada public function update, dia berfungsi untuk merubah atau menyimpan data dari profile update sekolah tersebut. Lalu ada home controller. Home controller ini berfungsi untuk meredirect
jika kita sudah login langsung mendirect ke beranda ini, dashboard. Lalu ada model berita, dia berfungsi untuk maksudnya itu berfungsi untuk memanggil data table yang ada di database, data table berita. Lalu ada model biodata, dia berfungsi untuk memanggil tabel biodata dari database PPDB. Dan ada table kelas, model table kelas, dia berfungsi untuk menampilkan tabel kelas dari database. Pembayaran pun sama, model pembayaran pun sama, dia memanggil tabel pembayaran dari database. Dan pesan pun sama, dia memanggil tabel pesan dari database, profil sekolah, dan user ini itu memanggil tabel user yang dimana nanti digunakan untuk login. Dan sini pun ada public function biodata R, dia berfungsi untuk memanggil biodata per satu user. Dan public function bayar pun sama, dia memanggil satu ID yang digunakan oleh si user tersebut, satu ID pembayaran yang digunakan user tersebut. Lalu ada untuk tampilannya ada dashboard beranda. Nah, indeks beranda ini berfungsi untuk menampilkan homepage sesudah login. Lalu ada add berita, ini menampilkan form beritanya, form penambahan berita. Lalu ada edit, ini berfungsi untuk menampilkan form edit berita. Lalu ada file index, ini untuk menampilkan list berita tersebut. Lalu ada public index biodata, dia berfungsi untuk menampilkan biodata per user. Lalu ada pdf.date yang ada di folder biodata, dia berfungsi untuk pencetakan bukti pendaftaran. Lalu ada laporan peserta, ini berfungsi untuk menampilkan data peserta yang lulus yang akan dicetak ke PDF. Lalu ada layout atau bisa disebut template. Ini adalah template dashboardnya. Di sini ada template dashboardnya, main dashboard, yang dimana dia memanggil script yang isinya itu adalah JavaScript. Lalu dia memanggil menu bar, dan dia pun memanggil header dan footernya. Lalu di folder pembayaran, view pembayaran, ini adalah tampilan untuk indeks pembayaran yang isinya itu bukti pembayarannya yang sudah diupload atau belum. Lalu ada pesan, yang di sini adalah tampilan untuk penambahan pesannya, form penambahan pesan. Lalu ada form detailnya, form detail pesan. Lalu ada list pesan yang sudah kita kirimkan, ada berapa pesan yang sudah dikirimkan. Lalu ada peserta,
folder peserta yang mana ada file change blade. Ini berfungsi untuk menampilkan form perubahan password, dan ada detail, dia menampilkan seluruh data si peserta. Lalu ada file edit dalam folder peserta, dia berfungsi untuk form tampilan edit data pesertanya. Lalu ada form index blade. Index blade ini adalah list dari peserta-peserta yang sudah mendaftar. Lalu ada folder profile. Profile ini adalah berfungsi untuk menampilkan dari profil sekolah yang ingin dirubah, form perubahan profil sekolah. Lalu ada verifikasi. Verifikasi ini berfungsi untuk menampilkan form verifikasi yang dimana dia itu memasukkan ID pendaftaran si peserta yang dilakukan oleh si admin. Lalu ada folder ppdb. ppdb ini adalah form untuk registrasi si calon peserta didik tersebut. Lalu ada file berita. Codingan berita ini berfungsi untuk menampilkan list berita yang ada di landing page. Lalu ada home blade. Ini adalah tampilan interface landing page-nya, script landing page-nya. Lalu ada root. Root ini berfungsi untuk URL yang dipanggil oleh si controller, yang dimana di web.php. Nah, ini dimana ada memanggilkan root ppdb controller yang memanggil function index. Lalu ini dengan URL ppdb lagi, dia memanggil ppdb controller dengan function store. Lalu ada root group. Root group ini berfungsi untuk menggroup yang sudah login atau bisa disebut helper ya, biar jika kita belum login dia tidak akan bisa masuk ke tampilan yang sesudah login ataupun sebaliknya. Dan ini ada root get dashboard, dia memanggil controller beranda yang dengan function index. Dan ada dia memanggil biodata controller dengan function index juga. Lalu ada dengan URL biodata / user, ini itu adalah si ID user yang memanggil biodata controller dengan function store. Lalu ini ada root page. Root page ini berfungsi untuk mengupdate. Bedanya page dan post, kalau post itu men-save atau bisa disebut langsung men-save tambah data. Kalau page ini men-save untuk perubahan si user, dengan memanggil biodata controller dengan function update. Lalu ada root get. Root get ini memanggil data dengan URL cetak underscore biodata, yang dimana memanggil controller biodata dengan function cetak. Lalu ada root get memanggil verifikasi, jadi dengan URL verifikasi memanggil verifikasi controller dengan function index.
Lalu ada root post. Root post itu men-save dengan URL verifikasi yang memanggil verifikasi controller dengan function verifikasi. Lalu ada root get dengan URL peserta, dia memanggil controller peserta dengan function index. Yang lainnya sampai dengan si pembayaran controller. Dan ada ini outroot itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu project PPDB online atau pendaftaran peserta didik baru berupa web atau online. Di sini saya telah masuk dalam halaman utama atau halaman home dari web PPDB online, yaitu dengan mengakses ppdb striptester.heroku.app.com. Untuk melakukan registrasi, siswa bisa mengklik pendaftaran di tombol ini ataupun yang di registrasi di atas. Setelah masuk ke halaman registrasi, kita dipersilakan untuk memasukkan nama peserta. Di sini saya akan menggunakan nama saya sebagai contoh. Ini scan, kemudian email. Setelah itu kita juga diperkenankan untuk memasukkan foto. Di sini saya akan menggunakan foto dari logo BSI. Kemudian jika sudah selesai, silakan klik submit. Setelah melakukan registrasi, kita akan langsung diarahkan ke halaman login untuk memasukkan email yang telah kita daftarkan sebelumnya. Kemudian memasukkan password default, yaitu ppdb 2021. Setelah itu bisa diklik login. Setelah mengklik login, kita akan langsung diarahkan ke halaman utama dari si web PPDB online ini, yang dimana kita pertama-tama perlu melengkapi biodata kita terlebih dahulu. Nah, di dalam kolom biodata ini ada beberapa yang harus kita isi, yaitu meliputi nomor handphone, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, kemudian nama ayah, nama ibu, nomor telepon orang tua, alamat orang tua, dan juga di sini kita diharuskan untuk memasukkan foto ijazah beserta dengan foto rapor. Nah, di sini saya telah memasukkan nomor handphone, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, lalu juga kemudian jenis kelamin, foto ijazah, lalu juga scan foto rapor. Setelah itu nama ayah, nama ibu, nomor telepon orang tua, kemudian alamat orang tua. Jika sudah selesai, kita bisa mengklik submit. Nah, setelah melakukan pengisian biodata, kita akan mendapatkan pesan notifikasi, yaitu data berhasil diinputkan. Itu juga langsung diarahkan ke halaman navigasi biodata. Nah, di halaman ini juga kita bisa sekaligus melakukan update dari biodata kita bila ada informasi-informasi yang mungkin salah atau kurang benar. Contoh di sini saya akan mengubah nama ayah. Lalu jika sudah, bisa diklik update. Nah, selanjutnya di sini akan menampilkan pesan notifikasi kembali, yaitu data berhasil diupdate dan nama ayahnya sudah terupdate. Di bar atas ini kita bisa mendapati tombol-tombol navigasi, yaitu ada dashboard, biodata, pembayaran, pesan, dan juga nama kita pribadi untuk melakukan logout ataupun change password.
Lalu selanjutnya penjelasannya akan dijabarkan oleh kawan saya yaitu Muhammad Fadli. Waktu yang keempat, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Febriansyah, ingin menjelaskan halaman pesan. Di halaman pesan terdiri dari navigasi refresh dan navigasi kirim pesan. Jika untuk mengirim pesan, klik kirim pesan. Di sini tersedia judul untuk yang konteks pesan. Contoh pembayaran. Keterangannya pembayaran pendaftaran, lalu submit. Di sini pesan berhasil dikirim, sukses. Lalu jika ingin melihat riwayat pesan, klik ke navigasi pesan. Di sini dilampirkan bahwa judul pembayaran, status belum dibaca, pembuatannya 23 Juni. Lalu ke halaman pembayaran. Di halaman pembayaran ini untuk mengupload bukti pembayaran yang belum diverifikasi. Kita lampirkan buktinya, lalu submit. Di sini sukses, data berhasil diinput, namun belum diverifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revo Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revo Fernando, di sini akan menjelaskan untuk fitur dan menu adminnya. Baik, kita masuk ke menu login. Di sini sudah tersimpan data adminnya. Login. Baik, ini untuk menu utamanya. Di sini terdapat fitur pesan, verifikasi, data peserta, update profil sekolah, data berita. Baik, kita coba ke menu pesan. Di menu pesan di sini ada tampilan pesan dari data peserta, dari pesertanya. Di sini kita bisa melihat pesan-pesannya. Lalu yang belum dibaca, kita coba. Dan sudah langsung berubah di sini ya, statusnya sudah dibaca. Lalu selanjutnya ada menu verifikasi. Baik, kita lanjut ke menu data peserta. Di sini terdapat data-data peserta yang sudah terverifikasi dan belum terverifikasi. Di sini ditampilkan di menu keterangan jika belum diverifikasi ada tandanya warna merah. Lalu jika sudah terverifikasi, di sini ada tulisannya terverifikasi dan warnanya hijau. Lalu kalau untuk pengecekan yang belum terverifikasi, kita coba klik pada menu action di sini, warna hijau. Di sini ada ID pendaftarannya. Kita copy. Lalu di paste di menu verifikasi. Sukses. Kita cek kembali. Nah, yang ini tadi sudah terverifikasi. Untuk pengecekannya seperti itu. Lalu di sini kita masuk ke update profil sekolah. Di sini ada menu untuk mengupdate data sekolahnya, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon, dan logonya.
Lalu di sampingnya ada data berita. Di sini ada list beritanya. Di sini kita bisa memasukkan berita-berita untuk yang ditampilkan di halaman sekolah. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ihsan Ridwan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Ridwan. Di sini saya akan menambahkan sedikit fitur dari login admin yang barusan dijelaskan oleh Revo. Di sini kita bisa melihat ini sebelum tersedia, terus belum dapat kelas, belum terverifikasi. Ini karena peserta pendaftar belum melakukan mengisi biodata dengan lengkap. Di sini kita akan memberitahu bagaimana caranya agar semua data terverifikasi. Kita login. Nah, kita lihat di sini kita harus melengkapi biodata. Kita isi dengan asal, bla bla bla, tempat lahirnya, bla bla bla, tanggal lahirnya. Kita pilih secara acak. Lahir 2020. Januari tanggal 17. Jasa kita klik di sini. Jasa raportnya. Isi semua ayah, ibu, foto pengenalan kuasa semua, alamatnya kita isi. Jenis kelamin laki-laki karena menitival. Sudah diisi semua, sudah terupload. Submit. Nah, ini adalah tampilan ketika ketika data sudah selesai diverifikasi seperti pada Revo tadi dijelaskan dengan cara copy paste register lalu klik verifikasi. Kita tinggal mengklik luluskan. Maka NIS dan kelasnya akan otomatis keluar. Sekian dari saya, Muhammad Ihsan Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.